12 tahun yang lalu, bagi para pemimpin China di Beijing, membicarakan provinsi Guizhou itu akan membawa ketidaknyamanan. Provinsi Guizhou yang berada di barat daya China ini adalah simbol dari ketertinggalan. Pada tahun 2014, ini adalah provinsi yang termiskin di China. Rata-rata pendapatan penduduknya yang berjumlah 35 juta ini kurang lebih setengah dari rata-rata pendapatan nasional China. Saat itu pendapatan nasional China pada angka 7.650 dolar. Guizhou adalah wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan. Ini yang memutus wilayah ini dari pusat ekonomi. Hampir tidak ada yang bisa dijual dari wilayah ini kecuali hasil bumi dan tenaga kerja yang murah. Dalam satu dekade ini, Guizhou telah sangat banyak berubah. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Huawei, Alibaba, Tencent itu berlomba mendirikan data center atau pusat data di wilayah ini. Perusahaan-perusahaan ini mendirikan data center di wilayah-wilayah pegunungan yang dahulu dianggap sebagai kutukan geografis. Sekarang, Guizhou dikenal sebagai ibu kota Big Data di China. Daerah ini sekarang dikenal sebagai lembah Big Data atau Big Data Valley. Guizhou mencapai posisi seperti sekarang ini tidak dengan keberuntungan. Mereka mendapatkannya dengan cara kerja keras dan melalui sebuah strategi. Strategi ini yang kita kenal dan sering kita bicarakan, yaitu kolaborasi 3 faktor. Dari pemerintah, industri, dan juga universitas. Pada tahun 2014, Gubernur Guizhou pada saat itu, namanya Chen Min-er, ibaratnya menatap peta wilayah Guizhou dan bertanya serta berpikir keras, apa yang dimiliki oleh wilayah ini yang tidak dimiliki provinsi lain. Karena dia harus menghasilkan satu strategi untuk bersaing secara ekonomi dengan provinsi lain. Sayangnya, Guizhou itu tidak memiliki pelabuhan seperti Shenzhen. Mereka tidak punya industri yang sudah matang seperti Shanghai, ataupun jaringan jalan tol yang sangat luas seperti wilayah-wilayah di pesisir timur China. Guizhou hanya memiliki pegunungan, hanya memiliki air yang melimpah dari sungai-sungai mereka, juga udara sejuk sekitar 15 derajat yang ada di sepanjang tahun. Tetapi dari sana kemudian lahir ya pemikiran besar yang kalau secara logika kita lihat sederhana. Yaitu pemimpin di Guizhou waktu itu kemudian bertaruh dalam tanda kutip untuk menumbuhkan industri yang kita kenal sekarang sebagai industri data center. Data center adalah tulang punggung dari industri digital. Namun kita tahu bahwa data center itu sangat boros energi. Mereka perlu listrik yang sangat melimpah dan sangat sensitif terhadap panas. Tetapi bagi Guizhou, ini adalah keberuntungan. Secara alami, wilayah ini mempunyai sumber-sumber listrik yang melimpah dengan sungai-sungainya yang banyak. Pun juga dari sisi kesejukan, yang rata-rata cuacanya atau temperaturnya itu hanya 15 derajat, itu akan membuat data center itu bisa menghemat pengeluaran untuk pendingin hampir 50%. Jadi, secara tidak langsung, Guizhou punya keunggulan yang tidak dimiliki provinsi lain kalau dia menerapkan atau melakukan industrialisasi teknologi tinggi data center. Pemerintah provinsi pun kemudian bergerak cepat. Mereka memberikan insentif pemotongan pajak penghasilan bagi perusahaan yang mau berinvestasi mendirikan data center di daerahnya. Kemudian pemerintah juga memberikan sistem sewa lahan jangka panjang yang sangat kompetitif, harganya murah. Dan yang lebih penting, pemerintah Guizhou memberikan satu kebijakan untuk memberikan subsidi bagi pemakaian listrik di pusat-pusat data yang ada di Guizhou. Ini menjadi game changer. Seperti kita tahu, hampir 40% anggaran dari data center digunakan untuk keperluan pengadaan listrik dan energi bagi pendinginan sistem data center. Pemerintah provinsi juga kemudian melobi pemerintah pusat agar Guizhou dijadikan salah satu koridor dalam program nasional yang disebut dengan East Data West Computing, yaitu satu program nasional untuk mengalirkan pemrosesan data di kota-kota ekonomi maju wilayah pesisir timur ke perangkat infrastruktur yang ada di wilayah barat. Jadi ibaratnya kantor-kantor financing yang ada di Shanghai mempercayakan pemrosesan data transaksinya di server-server yang ada di wilayah barat seperti Guizhou. Kemudian perusahaan-perusahaan AI itu memberikan delegasi pemrosesan datanya kepada pusat data yang ada di wilayah barat seperti Guizhou tadi.
Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Guizhou membuka satu daerah yang khusus digunakan untuk pengembangan industri data center. Daerah ini diberi nama Xi'an Big Data Industrial Park. Jadi, suatu wilayah di mana khusus untuk perusahaan-perusahaan data center akan diarahkan tempatnya. Selain itu, pemerintah Guizhou juga membentuk suatu badan otonomi yang khusus untuk mengelola pengembangan industrialisasi data center. Badan ini diberi nama Guizhou Bureau of Big Data Development. Jadi nanti urusan regulasi, urusan birokrasi cukup diselesaikan badan ini. Jadi tidak tercampur dengan badan-badan untuk kepentingan publik seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan sebagainya. Guizhou juga dikenal sebagai daerah yang pertama kali mengeluarkan aturan atau regulasi daerah terkait dengan big data. Dengan demikian, maka para investor dan para pelaku industri data center akan merasa lebih aman karena aturan main sudah tertulis dan tidak akan berubah secara cepat dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah pusat di Beijing juga memberikan dukungan terhadap ide komersialisasi atau industrialisasi data center ini. Pada tahun 2016, Guizhou ditetapkan sebagai first pilot, daerah pertama untuk Big Data Experiment Zone. Pada tahun 2016-2017, Apple mengumumkan akan membangun data center di wilayah Guizhou. Investasi ini senilai 1 miliar dolar. Jumlahnya kalau dalam rupiah barangkali 15 atau 20 triliun. Apple kemudian bekerja sama dengan BUMD lokal milik pemerintah Guizhou yang namanya Guizhou Cloud Big Data Industry. Nah, jadi kerjasama ini kemudian secara teknis memberikan delegasi pada BUMD tersebut untuk mengoperasikan server e-cloud milik Apple. Investasi data center Apple ini sebetulnya harga yang sangat murah yang dibayar oleh Apple. Seperti kita tahu, Apple itu pendapatan 15% sampai 20%-nya itu berasal dari China. Anda tahu pendapatan Apple dari China tahun ini sekitar 25 miliar dolar. Jadi kalau keluar budget investasi 1 miliar dolar itu ya seperti membeli kacang goreng. Tapi bagi pemerintah Guizhou, kedatangan Apple ke wilayahnya dan membangun data center memberikan lebih dari sekedar satu perusahaan datang. Ini adalah stempel legitimasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut. Kalau Apple saja sebagai perusahaan raksasa dunia sudah masuk ke Guizhou, tentu tidak ada orang yang meragukan keseriusan Guizhou di dalam pengembangan industri data center. Dampaknya bisa kita lihat sekarang. Perusahaan-perusahaan film di wilayah timur itu mempercayakan rendering filmnya kepada server-server yang ada di Guizhou. Kemudian perusahaan-perusahaan financing di Shanghai seperti saya cerita tadi juga mempercayakan proses transaksinya dikelola oleh data center di wilayah Guizhou. Ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan policy yang kuat atau kehadiran industri atau anggaran yang besar. Masalah itu adalah SDM. Tidak ada gunanya kita punya infrastruktur yang kuat, punya anggaran kuat, atau aturan yang rigid, tapi tidak ada orang yang mengoperasikan. Guizhou pernah mengalami hal ini. Karena selama puluhan tahun, banyak anak mudanya pergi dari daerah ini karena kurang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Maka, ketika kehadiran industri teknologi tinggi data center, universitas-universitas yang ada di Guizhou segera berbenah dari awal. Universitas itu 3 diantaranya seperti Guizhou University, Guizhou Normal University, dan juga Guizhou Institute of Technology secara proaktif melakukan perombakan pada kurikulum. Mereka membuka program-program baru seperti AI, kemudian data center, kemudian IoT, cloud computing, dan sebagainya. Jadi ibaratnya mereka telah bersiap. Sebelum banyak perusahaan data center datang, mereka telah mempersiapkan SDM-SDM-nya untuk siap mengoperasikan teknologi tinggi tersebut. Mereka juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada, seperti Apple, untuk memberikan kursus-kursus vokasi bagi SDM-SDM lokal, agar mereka juga bisa aktif berpartisipasi dalam industri teknologi tinggi data center ini. Guizhou University juga mendirikan Guizhou Big Data Academy, yaitu satu pusat riset yang tidak hanya menghasilkan
paper ilmiah, tetapi juga secara teknis bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi industri data center yang ada di rumahnya atau di Kwico tersebut. Kemudian mahasiswa di tingkat akhir juga diwajibkan magang di perusahaan data center, sehingga mereka sudah mengenal industri ini bahkan sebelum lulus. Dengan demikian, maka migrasi SDM seperti yang dulu terjadi tidak akan berulang lagi. Karena di Kwico sendiri atau di halaman rumahnya sendiri telah tersedia lapangan pekerjaan. Dan yang lebih penting lagi, industri Kwico tidak lagi bergantung pada cangkul atau industri pertanian, tetapi sudah beralih menjadi industri yang bergantung pada fiber optik. SDM yang diperlukan bukan lagi SDM tingkat bawah, tapi SDM tingkat tinggi yang bekerja secara teknis menjadi insinyur big data. Ini secara umum akan meningkatkan pendapatan dari Kwico. Akhirnya pada tahun 2024-2025, hampir 45% PDB atau pendapatan dari Kwico dihasilkan dari industri big data. Ini berbeda dengan negara-negara berkembang, di mana untuk mengatasi kemiskinan mereka menggunakan program industri padat karya. Kwico melompat, mereka beralih untuk mengindustrikan industri yang teknologi tinggi, yaitu data center. Kalau kita tarik kesimpulan, sebetulnya metode triple helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, industri, dan universitas, bukan hal baru. Kwico tidak menemukan strategi baru. Kwico hanya melaksanakan dengan konsisten dan berani memilih satu bidang yang sama sekali belum pernah dilakukan daerah lain. Tidak ada jaminan ketika mereka memilih data center sebagai industri akan sukses. Tetapi ketekunan selama 1 dekade itu kemudian membuktikan bahwa di zaman ekonomi digital ini tidak ada satu daerah yang tidak punya kelebihan. Tiap daerah punya kelebihan, tinggal bagaimana mereka mencari dan kemudian menggunakan kelebihannya itu agar bisa cocok dengan industri digital. Demikian diskusi kita minggu ini, kita ketemu minggu depan. Terima kasih.